Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Rabu 12 Juni ya 2024 atau bertepatan dengan 5 Zulhijjah kalau tidak salah 1445 Hijriah, ini akhir tahun 1445 ya. Alhamdulillah kita akan bersama-sama kembali melanjutkan kajian rutin kita. Insyaallah di judul kajian kali ini, jangan lupa puasa Arafah. Jangan lupa puasa Arafah. Insyaallah kita semua tidak lupa ya. Baik, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di 10 hari atau 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah merupakan hari-hari yang istimewa ya, yang sangat istimewa. Sebab amal-amal di dalam hari-hari tersebut dikatakan bahwa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal di hari-hari yang lainnya. Ini sebagaimana dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabba ilallah min hadhil ayyam." Yakni ayyamal ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min dzalika bisyai'. Kita lihat, tidaklah ada hari di mana atau yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari tersebut, yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah ya. Wahai Rasulullah, sampai jihad pun tidak lebih baik daripada amal soleh di hari-hari itu atau di hari-hari ini." Ya, ini menunjukkan bahwa para sahabat tahu amal jihad itu adalah amal yang sangat luar biasa. Apa jawab Nabi SAW? Beliau bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula jihad di jalan Allah, illa, kecuali rajulan, yes, laki-laki yang kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, summa lam yarji' min dzalika bisyai', kemudian dia tidak kembali, tidak pulang dengan membawa dengan keduanya. Artinya tidak pulang jiwanya meninggal atau wafat, gugur di medan jihad ya, sehingga dikatakan dia tidak pulang dengan membawa keduanya, artinya dia mati syahid. Nah ini, jadi amal-amal atau amal soleh di hari-hari ini adalah amal-amal yang sangat utama, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita tahu lah bagaimana pahala jihad fisabilillah ataupun keutamaannya. Ya, di sini saya bawakan satu hadis yang menunjukkan tentang bagaimana utamanya pahala atau keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Muslim, dikatakan qila di Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ya'dilul jihadu fi sabilillahi azza wa jalla, amal apakah yang setara dengan jihad fi sabilillah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastati'una, ya kalian tidak akan bisa mengerjakan amal yang setara dengan jihad, kalian gak akan mampu. Qala
fa'adu alaihi maratain aw salasan. Kemudian para sahabat itu mengulangi pertanyaan tersebut 2 atau 3 kali. Dikatakan atau ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, ma ya'dilul jihadu fisabilillahi azza wajal. Ya, amal apakah yang bisa menyamai jihad ya di jalan Allah azza wajalla? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tetap menjawab, dan jawabannya sama ya, la tastati'unahu, la tastati'unahu. Kalian tidak akan bisa mengerjakan amal yang setara dengan jihad. Wa qala fi salisah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kali yang ketiga, masalul jihadi fi sabilillah kamasalisa imil qa'imil qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk kali yang ketiga, ya, beliau mengatakan perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa, kemudian sholat dan khusyuk dengan membaca ayat-ayat Allah. Dia, orang ini ya, yang berpuasa, yang sholat, dia tidak berhenti, tidak futur dari puasa dan sholatnya sampai orang yang berjihad di jalan Allah itu kembali. Ini perumpamaan ya, atau amalan yang bisa menyamai jihad, gitu kan? Atau perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang puasa, sholat dengan sholat bacaan yang panjang gitu ya, kemudian khusyuk, dan dia tidak berhenti sampai orang-orang yang berjihad kembali ke rumahnya. Ya, kalau jihad mereka sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, maka perumpamaannya adalah seperti orang yang sholat terus-menerus ya, sampai orang yang berjihad itu kembali. Nah ini ya, Anda rasa nggak ada yang sanggup gitu ya. Nah, sementara amal ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dikatakan melebihi atau lebih utama daripada jihad fisabilillah, kecuali orang yang syahid di jalan jihad. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lainnya, dan di sini tidak ada pengecualian. Ya, jadi semua amal, ya, amal apapun itu, walaupun ada amal-amal yang secara khusus diperintahkan, dianjurkan untuk dilaksanakan seperti ya takbir gitu kan, dari mulai 1 Zulhijjah disunahkan untuk takbir ya, sampai-sampai para sahabat Ibnu Umar kalau tidak salah dan sahabat yang lain itu keluar dari rumahnya ke pasar-pasar kemudian bertakbir ya. Tapi di sini kelihatannya belum ada yang seperti itu ya. Nanti Ustaz Abu Fayyad mungkin bisa mulai takbirnya, takbir gitu ya, seperti takbiran pada umumnya. Bahkan jika seseorang melakukan amalan yang mafdul, yang kurang utama di hari-hari tersebut, di hari-hari ini, maka bisa jadi lebih utama daripada seorang melakukan amalan yang utama di selain 10 awal bulan Zulhijjah. Sampai pun amal yang kita anggap amal ringan, kalau itu dilakukan di bulan ini, di awal bulan Zulhijjah ya, maka ini boleh jadi lebih utama daripada amalan utama di selain di awal bulan Zulhijjah ini ya. Karena Nabi SAW ketika ditanya dalam hadis tadi ya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah, maka beliau menjawab tidak pula jihad di jalan Allah, walal jihadu fi sabilillah ya. Kemudian beliau memberikan pengecualian, yaitu kecuali orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal jihad itu sudah kita ketahui bahwa ini adalah amalan yang utama tadi yang disebutkan ya. Namun amalan yang dilakukan pada awal bulan Zulhijjah tidak kalah dibandingkan dengan jihad, walaupun amal tersebut adalah amal yang mafdul, yang kurang utama dibandingkan dengan amalan jihad. Nah, ini hadirin jamaah yang berbahagia, ini artinya secara umum di 10 hari pertama, dan ini sebagian besar kaum muslimin
banyak yang belum tahu gitu ya. Maka ini perlu terus kita dakwahkan, kita sosialisasikan, sehingga hari-hari yang istimewa ini menjadi istimewa gitu ya. Bukan sama sekali seolah-olah tidak ada yang istimewa, karena kekurangan ilmu daripada sebagian saudara-saudara kita. Nah, kemudian di antara amal yang dianjurkan untuk dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah adalah puasa di hari atau puasa Arafah. Gitu ya, puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Puasa Arafah, yakni puasa di tanggal 9 Zulhijjah, ini dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Nah ini, jadi ya, keutamaan daripada puasa Arafah yaitu dapat menghapuskan dosa setahun yang telah lalu ya, dan setahun yang akan datang. Ini luar biasa ya. Harusnya ini nggak boleh terlewat ya. Maka sebagaimana pesan daripada judul kajian ini adalah jangan lupa puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah nanti. Dan alhamdulillah kita sudah menentukan tanggal 1 Zulhijjahnya jatuh pada hari apa? 5 hari ke belakang. Kemarin Senin, Sabtu. Iya, yang jelas sekarang tanggal 5 gitu ya. Kemudian tanggal 9-nya kalau tidak salah di tanggal 16 ya. Hari Minggu atau hari Ahad besok. Nah, ini kita semua mudah-mudahan tidak lupa ya untuk melaksanakan puasa Arafah. Ya. Dianjurkan memang yang terbaik adalah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, ini tanggal 10-nya nggak boleh puasa ya. Ya. Walaupun dikatakan dalam hadis ini adalah 10 hari awal pertama ini hari-hari yang utama, karena termasuk di dalamnya adalah ibadah salat Idul Adha dan juga ibadah berkurban, yaitu di tanggal 10 Zulhijjahnya. Akan tetapi untuk puasanya ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9, atau minimal sekali adalah tanggal 9 Zulhijjah. Yang ini jangan kita lupakan. Jangan lupa puasa Arafah. Ada beberapa faedah daripada hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan daripada puasa Arafah dan juga besarnya pahala puasa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan pahalanya itu atau keutamaannya itu dapat menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Ini luar biasa ya. Semua kita butuh pengampunan dosa dan semua kita pasti berdosa ya. Bahkan terkadang bukan hanya berdosa, banyak dosanya gitu ya. Dan dengan puasa ini Allah hapuskan setahun yang lalu, setahun yang akan datang ya. Akan tetapi tidak ada yang tahu tentunya ya. Maksudnya apakah puasa kita diterima oleh Allah, kemudian benar-benar dapat memberikan efek ataupun dapat menghapuskan dosa kita ataupun tidak. Nah, untuk itu jangan terlewat, jangan mencukupkan, kan kemarin kita sudah. Jadi kita selang-seling aja. Ya, kan dosa yang lalu sudah dihapuskan, setahun yang akan datang juga dihapuskan. Jadi kita puasanya tahun depan aja gitu. Nggak begitu, sebab nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Untuk itu kita kejar semaksimal mungkin. Yang kedua, puasa Arafah itu diperintahkan kepada orang yang tidak sedang berhaji. Ya. Orang yang tidak berhaji seperti kita di sini gitu ya, ataupun saudara kita yang lain yang tidak sedang berhaji. Sedangkan yang berhaji itu sunnahnya justru tidak berpuasa. Ini mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga, boleh melakukan puasa Arafah pada hari Jumat. Kalau misalkan bertepatan dengan hari Jumat, walaupun ada nas ataupun hadis mungkin barangkali yang melarang puasa, yang mengkhususkan puasa di hari Jumat ya, dilarang kecuali dengan puasa hari sebelumnya atau hari sesudahnya begitu. Akan tetapi untuk puasa Arafah ini dibolehkan meskipun bertepatan dengan hari Jumat, sebab puasa Arafah ini ada sebabnya, yaitu karena puasa Arafah ini bukan semata-mata mengkhususkan puasa di hari Jumat.
Pun demikian di hari Sabtu dibolehkan, ya. Yang keempat faedahnya adalah dosa yang terampuni adalah dosa kecil, as-shaghair, dosa-dosa kecil. Ini sebagian pendapat, ya. Jadi dosa yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka dia akan terampuni dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berpendapat bahwa dosa yang diampuni adalah termasuk dosa besar. Ini pendapat beliau, gitu kan? Nah, ini diantara faedahnya, ya. Ada faedah yang banyak, namun tidak disebutkan semuanya di sini. Tentunya jelas bahwa puasa Arafah ini sudah jelas dan ana rasa sepakat gitu ya, mayoritas kaum muslimin itu sepakat puasa Arafah itu diperintahkan. Adapun yang diperselisihkan biasanya adalah tentang puasanya Rasulullah, apakah puasa terus dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Satu hadis mengatakan berpuasa, ya, terus gitu. Kemudian satu hadis yang lainnya mengatakan tidak berpuasa. Jadi kesimpulannya menurut para ulama bahwa mayoritas di hari-hari itu beliau berpuasa. Nah, untuk itu di tanggal 9, ya, minimalnya kita usahakan untuk berpuasa, insya Allah. Baik hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat secara umum, ya, jadi kalau pahala keutamaan puasa Zulhijjah atau puasa Arafah ini mengampuni dosa setahun dan setahun yang akan datang, 2 tahun berarti. Namun secara umum banyak sekali keutamaan ibadah puasa sunnah secara umum. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak tertandingi, ya. Ini puasa ibadah yang tidak tertandingi, ibadah yang sangat istimewa dan merupakan jalan utama menuju surga. Kita lihat hadirin, Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, murni bi'amal." Aku bertanya, wahai Rasulullah, perintahkan aku dengan suatu amal. Perintahkan aku dengan suatu amal. Ini hebatnya para sahabat, ya. Nunggu-nunggu untuk diperintah amal, ya, atau pengen tahu amal apa sih yang bagus untuk dikerjakan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bisaum." Hendaklah engkau berpuasa atau berpuasalah. Gitu ya. Alaika bisaum. Qala qultu ya Rasulullah, murni bi amal. Bertanya lagi Abu Umamah, wahai Rasulullah, ya, perintahkan aku untuk beramal. Qala Rasulullah kembali bersabda, alaika bisaum, berpuasalah, fa innahu la idlalahu, la idlalah. Sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya, ya, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Sangat luar biasa puasa. Memang luar biasa. Kita pun kalau melihat orang, ya, pasti tiba-tiba, ayo ngopi. Kayaknya senyum-senyum. Pasti ingat-ingat, oh ini hari Senin. Oh lagi puasa. Masya Allah luar biasa. Gitu ya, luar biasa. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain masih dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alaika bisaum. Ya, berpuasalah, fa innahu la mislalah. Sesungguhnya puasa itu, ya, karena puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Puasa, ya, berpuasa. Nah, ini secara umum. Yang kedua, puasa adalah ibadah yang apabila seorang hamba mati ketika melakukannya, maka dia mendapat kabar gembira dengan surga. Jadi kalau ada orang yang mati karena berpuasa atau sedang berpuasa, ya, maka dia mendapatkan surga asal niatnya benar. Ya, bukan puasa yang nggak buka-buka gitu ya, sampai 7 hari 7 malam, atau puasa apa gitu ya, nggak makan nggak minum. Nah, itu mah temennya si mama. Baik, jadi kalau orang meninggal dalam keadaan berpuasa atau sedang berpuasa dengan niat karena Allah, maka dia dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu bihi dakhalal jannah. Barang siapa berpuasa satu hari dalam rangka mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah, lalu dia meninggal, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jelas ini. Siapa yang berpuasa satu hari ya karena mengharap wajah Allah dan dia meninggal saat itu, maka dia dijamin masuk surga. Yang ketiga, puasa menjadi sebab dijauhkannya seorang muslim dari neraka. Ya, puasa menjadi sebab dijauhkan seorang muslim dari neraka. Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa. Kecuali Allah pasti akan menjauhkan ia dari api neraka sejauh 70 tahun. Ya, ini memang kabar gembira buat orang-orang yang biasa berpuasa ya, luar biasa. Berpuasa sehari 70 tahun kita dijauhkan dari api neraka. Ya, antum bayangkanlah, nggak usah 70 tahun berjalan dengan kendaraan, jalan kaki aja 70 tahun. Ya, itu jaraknya udah luar biasa. Apalagi 2 hari berpuasa, 3 hari dan seterusnya. Maka ini semakin jauh orang itu dari api neraka. Rasulullah SAW pun bersabda dalam riwayat yang lain, man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Kama bainas sama wal ard. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan buatkan parit, daya khandaq, parit, khandaqan bainahu wa bainan nar kama bainas sama wal ard. Jauh dari api neraka, gitu ya. Jadi maka Allah akan buatkan parit antara dirinya dengan neraka selebar jarak antara langit dan bumi. Ya, maka minimal di hari-hari yang istimewa jangan sampai terlewat. Ya, setahun sekali di bulan Zulhijjah, ya 9 Zulhijjah kemudian terlewat, ini jangan sampai. Gitu ya. Oke lah, kita nggak bisa misalkan Senin Kemis apalagi Daud, tapi di momen-momen yang istimewa jangan sampai lewat. Maka jangan lupa puasa Arafah. Yang keempat, puasa adalah ibadah yang agung dan sangat luar biasa karena puasa itu dapat memberi syafaat kepada pelakunya di hari kiamat. Hadis ini masyhur ya, setiap bulan Ramadan biasanya selalu disampaikan oleh para dai, para ustadz. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar fasyafi'ni fi. As-siyam dan Al-Qur'an memberi syafaat pada pelakunya pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Rabbku, aku telah menahan dia ya hasrat makan dan syahwatnya di siang hari, maka berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an pun berkata, mana'tuhun naum bil lail fasyafi'ni fi qala fayusyaffa'ani. Al-Qur'an pun berkata, ya Rabbku, aku telah menahan dia dari tidur malam, maka berilah aku izin untuk memberi syafaat kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fayusyaffa'ani, keduanya itu memberikan syafaat. Siapa keduanya itu? Yaitu puasa dan Al-Quran. Ya. Nah ini. Yang keempat, yang kelima, puasa adalah ibadah yang menyebabkan seseorang mendapatkan kemuliaan besar pada hari kiamat. Mereka akan dimuliakan dengan pintu kehormatan khusus di surga. Pintu itu bernama Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu Ar-Rayyan ini. Ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang masuk selain mereka. Fa idza dakhalu uglik. Apabila mereka telah masuk
melalui pintu itu, maka pintu itu ditutup. Ya, falam yadkhul minhu ahad. Tidak ada orang lagi yang masuk melewatinya. Hadis muttafaq alaih. Nah, ini ya hadirin jamaah yang berbahagia, ya sangat luar biasa, banyak sekali tadi disebutkan tentang keutamaan puasa. Kemudian yang selanjutnya, puasa adalah ibadah yang dicintai oleh Allah. Allah pun mencintai pelakunya, ya, dan memuliakan orang yang berpuasa. Ini amal yang sangat luar biasa. Dengan satu amal puasa Allah mencintai kita, ya. Seperti dalam hadis dikatakan, wa amurukum bisyam fa inna masala dzalika kamasali rajulin fi isabatin ma'ahu suratu mis kulluhum yuhibbu ay yajida rihaha fa inna siyam adyabu indallah min rihil mis. Aku perintahkan kalian berpuasa. Aku perintahkan kalian berpuasa karena orang yang berpuasa itu ibarat seorang laki-laki dalam bersama rombongan yang membawa minyak wangi, ya, minyak wangi, minyak mis, ya. Semua orang suka mencium harumnya, ya. Kemudian di sisi Allah orang yang berpuasa jauh lebih wangi daripada minyak mis. Jadi kalau ada orang, sekumpulan orang ini, kok ada salah satu orang yang pakai parfum kemudian harumnya enak gitu ya, maka semua orang siapa sih ini gitu kan. Atau ada yang lewat, Ustaz Jajan lewat misalnya, nih Ustaz Jajan misalnya pakai parfum, ini pasti Ustaz Jajan, ya, semua orang pengen mencium aromanya. Tapi kata Allah, ya, semua orang suka sama wangian itu. Tapi kata Allah, orang yang berpuasa adyabu indallah min rihil mis, lebih baik di sisi Allah daripada harum minyak mis, minyak wangi tadi. Yang ketujuh, puasa adalah ibadah khusus yang dilipat gandakan pahalanya. Nah ini ya, ini pun juga sering disampaikan bahwa amal soleh anak Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dikatakan ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajibi. Puasa itu milikku kata Allah, dan akulah yang akan menentukan lipatan pahalanya. Nah ini. Kemudian yang terakhir, hadirin yang berbahagia, puasa adalah ibadah yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Jadi puasa itu memberikan kebahagiaan bagi pelakunya dunia dan akhirat, ya. Di dunia dia berbahagia gembira ketika datang waktu buka puasa. Secara umum dia pun bergembira karena dia telah melakukan amal soleh, ya, amal yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa. Nah kemudian bergembira ketika dia bertemu dengan Allah, dengan Rabb-nya, karena pahala puasa yang tadi disebutkan, yang luar biasa, yang dikatakan bahkan tidak ada tandingannya, la idla lahu, tidak ada tandingannya, ya, tidak ada yang semisal dengan ibadah puasa. Memang demikian. Makanya kenapa ibadah puasa itu dikatakan sampai dikatakan puasa itu milik Allah? Memang hanya Allah yang tahu dengan hamba itu yang berpuasa, gitu kan? Saking luar biasanya ibadah puasa. Ya. Ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat misalkan, ya, salat meskipun nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri, tapi waktunya cuma sebentar, gitu kan? Salat berjamaah paling lama 10 menit, 15 menit. Ya, sedangkan puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, atau dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat suami istri, padahal semua itu halal di hari-hari biasa untuknya, dia tinggalkan karena Allah, maka ini menjadi ibadah yang istimewa. Maka layak, pantas kalau kemudian pahalanya juga sangat istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan, kesanggupan untuk kita beribadah kepada Allah, terkhusus dalam hal ini adalah ibadah puasa insyaallah yang akan datang, yaitu puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.